lembaran baru kertas kerja kita atau worksheet. Kita klik, sini akan tampil create new dokumen, lalu kita beri nama logo HUT RI. Sorry, 75 tahun. Kita pakai lembaran kerja A4 ya. Lalu klik OK. Klik rectangle tools atau dari keyboard kita bisa tekan F6 ya. Kita klik rectangle tools, lalu kita buat kotak. Kotaknya seperti ini. Kotak seperti ini kita buat ukuran lebarnya 4,5, kurang lebih seperti ini. Oh, ini harus kita lock rasionya. Jadi ini kalau kita terkunci nih, komposisinya akan proporsional besarnya ya. Nah, kita lepas dulu, unlock ya, lock rasionya ini. Jadi kalau terkunci itu komposisinya, kalau lebarnya kita tambah, otomatis tingginya akan tambah juga. Nah, kita di sini akan kita buat segitiga dengan ukuran lebarnya 45 mili atau 4,5 cm, tingginya kita buat 55 mili atau 5,5 cm ya, karena kita di sini kita gunakan komposisi satuannya. Coba kita klik di tool, di sini akan muncul satuan yang kita gunakan. Nah, ini units ini kita bisa pilih ya. Kita gunakan milimeter lebih detail ya. Kita gunakan milimeter. Nah, ini kotaknya seperti ini. Nah, jadi di logo 75 tahun Indonesia Merdeka itu kotak tapi bawahnya lancip ya. Nah, kita buat seperti ini supaya mempermudah kita, karena dia sebenarnya kotaknya itu seperti apa ya, emblem ya, bed kayak gitu ya. Nah, kita buat aja, jadi posisi kiri kanan itu sama dia. Nah, kita buat aja di sininya 2,25 ya, 2,22,5 ya, 22 cm,5 ya, 22 mili,5, sorry, 22 mili,5, jadi separuhnya. Nah, kita buat sebelah nih, kita buatnya ya, kita buat. Nah, jangan lupa segitiga ini kita buat konversi ke kurva dulu. Nah, dengan mengklik ini ya, kita klik ini, jadi di convert to kurva. Kotak ini kita buat convert to kurva supaya bisa kita edit kotaknya. Kita klik aja nih yang bagian atas ini di menu bar ya, kita klik. Nah, dia otomatis bisa kita edit. Nah, kita klik ke shape tool atau F10, kita klik di sisi kotak ini, klik. Nah, ini kita bisa edit, kita bisa bentuk jadi tukuh, jadi lengkungannya bisa kita buat lengkungannya seperti ini ya. Nah, seperti ini, jadilah seperti ini. Lalu kita buat sebelahnya itu, sebagian yang sebelah kanannya kita kopikan saja, tapi di copy mirror caranya. Di sini kan ada kotak, tiap sudut ini ada kotak hitam dan tengahnya ada kotak hitam nih ya. Nah, kotak hitam ini kita klik, tahan di mouse, lalu kita tekan Ctrl pada keyboard, kita tarik ke kanan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lalu pada mouse kita klik kanan, dia otomatis akan mengcopy. Jadi dengan mengklik kanan pada mouse itu akan mengcopy. Lalu kita combine saja, kita gabungkan saja. Di sini ada di menu bar ini, ada di sini ada weld combine object. Jadi kita satukan objek ini dengan perintah
weld, jadi gabungkan. Kita klik aja. Pertama kita klik objek yang satu, kita klik objek sebelahnya, lalu kita weld, kita combine objek menjadi single curve, jadi menjadi satu nih ya. Setelah kita klik hasil seperti ini. Nah ini sekarang kita buat tujuhnya dan angka 5-nya kita buat seperti ini. 7 dulu ya, 7 seperti ini. Nah kita kopikan lagi seperti tadi. Kita klik pada objek, lalu pada kotak hitam ini yang sebelah kiri, tekan mouse, tahan, lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Langsung kita sambil menekan mouse kanan ya, klik kanan mouse dan lepaskan yang kirinya, klik. Nah seperti ini hasilnya. Nah supaya seimbang kita gabungkan dua objek ini lalu kita tarik. Nah kita lihat lebarnya supaya sama lebar ini. Nah ini kan 45. Nah ini kita gabungkan supaya ukurannya sesuai. Objek yang kita gabung ini di sini kita isikan 45 mili atau 4,5 cm ya. Seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lalu yang sebelah kanan, kotak yang sebelah kanan kita tarik. Kita klik seperti tadi, cuma kita nggak usah klik kanan ya. Kita lepas saja mouse-nya. Ya, seperti ini. Jadilah seperti ini. Nah, ini kita masih membuat rangkanya ya, frame-nya, bingkainya. Lalu kita buat di sini dengan menggunakan freehand atau F5 freehand tool. Kita menggunakan freehand tool, kita klik sini, ikuti aja, lalu kita tekan shape tool F10, diklik pada garis ini dengan tools shape tools nih ya, shape tools F10, lalu di sini diklik, lalu klik kanan pada garis ini. Nah ini kita tukur, jadi itu untuk mengedit garis ini supaya bisa seperti curve ya, seperti kurva ya, jadi diedit seperti ini. Nah ini kan garis sebetulnya kan, garis, cuman garisnya kecil ya. Nah di sini ada outline width, kita pilih outline width yang besarnya sesuai dengan kotak yang di atas tadi. Ini terlalu besar ya, kita buat berapa ya, 8 poin rasanya cukup ya, 8 poin, atau kita buat 10 poin. Nah rasanya cukup ya, 10 poin. Ini 10 poin udah seperti ini hasilnya. Kita buat langsung seperti ini ya. Kita ngeditnya dengan menggunakan shape tool ya, shape tool. Nah seperti ini ya, seperti ini shape tool. Lalu kita lepaskan selanjutnya kita membuat angka 5-nya. Ini kita angka 7 udah jadi, kita buat angka 5-nya supaya mudah. Kita buat angka 5 dengan menggunakan lingkaran. Nah ellipse tools ini F7 atau shortcutnya kita bisa membuat lingkaran supaya lingkaran memang betul-betul bulat. Di keyboard kita sambil tekan kontrol, kita tekan kontrol ya, karena kalau tekan kontrol dia akan membuat lingkaran yang bulat ya. Tapi kalau kita lepas, nah seperti ini. Kalau di sini kita membutuhkan gambar lingkaran yang memang benar-benar bulat. Setelah kita rasa cukup, kita lepas. Nah kita di sini angka 5-nya kalau kita lihat kan di 75 tahun gitu, angka 5-nya angka 5 yang modelnya dibuat sendiri lah ya. Coba kita lihat angka 5-nya seperti apa dia. Angka 5-nya
angka 5-nya lengkung gitu ya, lengkungnya. Nah di sini kan masih lingkaran. Pada menu bar ini ada ellipse tuh, ada pie, draw pie shape. Nah ini kita pilih yang arc, draw an arc, jadi lingkarannya terputus sesuai kebutuhannya. Sini tinggal klik aja, dia bisa nutup juga tuh. Kalau posisi seperti ini dia, nah bisa kita atur, kita sesuaikan ya, kita atur sesuaikan lingkarannya sesuai dengan desain angka 5-nya yang di logo "75 tahun" itu ya. Kita tarik posisinya, sesuaikan, kita tarik. Ini sini seperti lingkaran, jadi lingkarannya kita lebih besar, kita sesuaikan aja desainnya. Ini kita tarik lagi, kita tarik, nah seperti ini. Nah ini kita tinggal tarik aja. Kalau dia ternyata memang tertutup, lingkaran tertutup, kurva tertutup, kita geserkan aja. Yang kita butuhkan kita kurva terbuka ya. Nah sampai kita bisa menemukannya di kurva terbuka. Nah kita klik ininya aja, arc, jadi dia secara otomatis pindah arc pie gitu ya. Kita butuhnya arc ya, nah itu akan terlepas. Nah sekarang kita lihat sudah dapat kita lingkaran yang kita butuhkan. Nah sekarang kita butuh penghubung leher angka 5-nya ini ya. Kita bisa ambil dari sini, kita bisa ambil dari sini ya. Oh ya, ini kita buat dulu. Tadi kita supaya sama kita buat 10 poin ya. Misalnya ini 10 poin. 10 poin. Nah, sekarang kita butuh lehernya. Kita bisa copy dari sini. Kalau di keyboard kita tekan plus, dia akan mengcopy secara otomatis ya. Copy secara otomatis. Nah, mungkin ini terlalu besar, bisa kita kecilkan kali ya. Nah, kecilkan. Ini kita tarik seperti ini. Nah untuk ini pun sama, untuk yang penghubung angka 5-nya dengan angka 7, jadi dia 75-nya itu nempel ya. Ini kita buat di rotate aja dari yang 5 ini, yang ini bisa kita buat di rotate 90 derajat ya, 90 derajat. Nah kita hasilnya seperti ini, kita tempatkan di sini gear ini. Oke guys, seperti ini guys, udah dapat ya, seperti ini. Ini harus saling berbimbingan karena kita gabung dengan sistem penggabungan dua objek itu, kita menggunakan perintah weld ini ya. Nah ini sebelumnya kan ini berupa garis, kita konversi dulu ke kurva. Jadi klik objeknya, kita klik arrange, convert outline to object. Jadi tadinya kan berupa garis, kita buat jadi objek ya. Kita convert dulu outline itu menjadi objek. Kita klik aja, klik objeknya, lalu kita ke arrange, kita klik convert to object. Otomatis garis ini akan berubah menjadi objek ya. Jadi kita tinggal posisikan saja. Ini udah jadi objek nih guys. Ini kita kalau udah bisa diisi warna dengan fill tool ya, bukan outline tool lagi dia, tapi kita, dan otomatis nih berubah ya, kita buktikan. Coba kita klik, kasih outline-nya dulu, klik. Nah seperti ini kan. Nah jadi seperti, cuman dia hairline ininya. Kalau yang tadi kan kita 0,567 poin kalau ini hairline, tapi dia sudah berubah menjadi objek, bukan garis lagi. Nah dari sini kita gabungkan aja semua angka ini. Pertama ini ya, garis ini. Pertama kita gabungkan angka 7. Angka 7 ingat kita harus saling berhimpit ya untuk bisa menggabungkan ini dengan perintah weld.
kita harus gabungkan biar bisa saling himpit. Kita klik objek, klik angka kotak yang tadi kita buat, lalu kita gabungkan dengan weld, perintah weld. Oke, weld. Nah, hasilnya ini akan sudah bergabung ya, sudah tergabung. Lalu kita kotak yang satu ini juga kita bisa gabungkan dengan kotak penghubung angka 5 ini. Nah, klik, lalu klik kotak satu lagi, kita gabungkan weld. Nah, sekarang kita tinggal menggabungkan angka 7 dengan kepala leher angka 5 ini. Kita gabungkan objeknya, duanya, lalu kita gabungkan seperti ini. Oh ya, ini kita belum kita rubah ke kurva. Jadi dia masih bukan rubah ke kurva tapi ke objek. Ini masih line ya. Line ini kita klik saja di convert to curve. Jadi kita bisa convert to curve. Jadi ini menjadi kurva ya. Oh maaf. Ini kita perintahnya jangan pakai kurva ya, tapi kita jadikan ini objek ya. Kita klik arrange lalu outline, convert outline to object. Jadi tadinya garis kan ya, garis 10 poin, tapi ini akan kita jadikan objek. Nah, menjadi objek dengan menekan perintah arrange lalu convert outline to object seperti ini ya. Klik. Nah, ini otomatis sudah menjadi objek, bukan lagi outline, bukan lagi garis ya. Nah, lalu kita gabungkan dengan perintah weld tadi. Semua kotak-kotak ini kita gabungkan. Oh ya, ini kita harus rubah dulu supaya teman-teman nggak bingung. Ini hilangkan dulu fill. Jadi kita outline-nya, kita berikan outline. Nah, seperti ini hasilnya. Kotak-kotak ini bisa kita gabungkan ya, kita gabungkan. Ingat, untuk bisa menggabungkan dengan perintah weld kita harus himpitkan objeknya tersebut. Kita gabungkan dengan perintah weld seperti ini, lalu kita gabungkan juga dengan, jangan sampai salah kliknya ya, objek. Nah, ini kita gabungkan, klik. Nah, jadi sudah terhubung. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini sudah merupakan objek yang bisa diisi warna, fill warna misalnya. Ini kalau kita lihat logo kan dasarnya kita tulis, kita lihat warnanya itu warna merah, logonya itu ya warna merah. Nah, dan ini pun harus kita beri warna putih. Warna putih. Kita klik di warna yang sebelah kanan ini, putih, klik. Outline-nya kan ini ada outline hitam ya, ada outline hitam, kita klik aja pada color palette ini di bagian paling atas. Untuk menghilangkan outline itu kan ada kotak putih yang ada tanda silangnya, kita klik kanan aja di sini, otomatis outline objeknya itu akan hilang. Begitu juga dengan dasarnya yang warna merah ini, kita klik aja. Nah, logo sudah jadi ya, logo 75 Food RI. Nah, sekarang tinggal teksnya itu kan di samping logo atau di bawah logo itu ada teks yang ditulis Indonesia Maju ya. Kita ketik dulu Indonesia Maju, hurufnya besar semua ya, Indonesia Maju. Nah, biasanya ini dibuat Indonesia Maju. Nah, dibuat 2 baris seperti ini. Teman-teman kalau belum tahu, ini font yang digunakan, fontnya adalah untuk tulisan Indonesia Maju ini
fontnya adalah jenis font Montserrat ya. Montserrat. Kalau memang sudah terinstall di komputer teman-teman, kita tinggal masukkan aja nih nama fontnya di bagian atas ini kan ada pilihan. Kita coba cari Montserrat. Montserrat. Nah ini ada Montserrat. Nah seperti ini. Cuman kalau kita lihat lagi itu huruf I-nya itu diganti dengan angka 1 ya. Huruf I-nya itu diganti dengan angka 1. Jadi seperti ini. Seperti ini, Indonesia Maju. Teman-teman harus teliti spellingnya, ejaannya. Kalau kita rasa ini jaraknya terlalu jauh karena kita tadi ketik di enter ya, kita bisa atur jaraknya dengan shape tool ini. Shape tool ini mempunyai fungsi untuk media teks juga. Nah, akan muncul kalau fix toolnya kita arahkan ke teks, lalu setelah itu kita klik shape tool, akan muncul seperti ini ya. Jadi ini untuk mengatur komposisi ini, jarak ya, spasi ya. Spasinya seperti ini bisa kita atur, atau jarak antara huruf itu bisa kita atur, kita sesuaikan seperti ini ya. Tinggal kita berikan warna merah ya, seperti ini. Demikian teman-teman, membuat logo HUT Indonesia ke 75 tahun ini dengan Corel Draw. Jadi silakan teman-teman coba sendiri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh klik di komen di video Juliaris Design ini.